Ya, langsung saja kita akan memperbarui informasi ini dengan rekan kami Yandri Subekti yang sudah siap mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Yandri, bagaimana investigasi lanjutan atas insiden ini? Apakah sudah diketahui apa motif alasan pelaku melakukan penembakan? Caca, Agita, dan pemirsa TV One, FBI yang memimpin investigasi saat ini sudah merilis atau menginformasikan identitas pelaku penembakan, yaitu Thomas Matthew Crooks, 20 tahun. Eh, Pemuda ini baru lulus SMA 2 tahun lalu dan terdaftar sebagai anggota Republikan, satu partai dengan mantan Presiden Donald Trump. Dan pernyataan atau statement respon dari Presiden Joe Biden yang baru saja Anda saksikan di televisi tadi, itu sesaat atau beberapa saat setelah peristiwa penembakan, sehingga belum terlihat ataupun belum ada informasi detail. Namun tadi malam, FBI dan sejumlah penegak hukum terkait telah memberikan jumpa pers, di mana dalam jumpa pers tersebut dinyatakan bahwa upaya tersebut sudah dikategorikan upaya pembunuhan. Dan pelaku dilumpuhkan atau ditembak dan tewas di lokasi kejadian. Dan hingga saat ini motif pembunuhan masih belum diketahui, Caca dan Agita. Dan saat ini mereka mengumpulkan berbagai informasi, rekaman video yang diambil oleh peserta ataupun warga yang mengikuti kampanye maupun dari saksi mata yang dikumpulkan. Dan hingga saat ini kondisi Donald Trump sudah membaik dan Presiden Joe Biden tadi malam sudah langsung berkomunikasi dengan Trump melalui telepon. Namun hingga saat ini gedung putih belum menginformasikan atau merilis apa yang dibicarakan kedua calon presiden tersebut. Dan untuk korban meninggal, selain pelaku penembakan, juga seorang warga sipil yang mengikuti acara kampanye tersebut di lokasi tersebut, dan juga dua orang lainnya yang saat ini masih dalam kondisi kritis. Saat ini, media-media di Amerika Serikat mainstream sudah mulai membuat ataupun memberitakan di halaman utama karena peristiwa baru terjadi kemarin sore, dan hari ini di Amerika Serikat baru pagi, di mana warga mulai beraktivitas. Dari informasi-informasi yang kami himpun, banyak sekali warga Amerika Serikat yang mempertanyakan bagaimana pihak keamanan bisa kecolongan seorang pelaku grup 20 tahun bisa membawa senapan senjata laras panjang sejenis AR-15 yang biasa digunakan oleh penembak di insiden-insiden penembakan massal di Amerika Serikat dalam jarak lokasi yang semestinya steril oleh pihak keamanan bisa mengantisipasi. Dan pelaku penembakan pun berada di atap suatu bangunan. Dan yang patut atau ditanyakan juga bahwa lokasi tersebut sebenarnya adalah lokasi suatu peternakan, tidak ada bangunan-bangunan menonjol atau yang tinggi di sekitarnya. Dan jarak penembak pun cukup dekat, sekitar 119 meter dari lokasi Trump berpidato. Caca dan Akitas. Informasinya ini sudah ada korban juga yang meninggal dunia. Apakah pelaku ini memang hanya satu orang saja, sniper ini yang sudah juga dieksekusi mati? Atau memang saat ini investigasi lanjutan ada terbuka pelaku lainnya? Akhirnya yang memimpin investigasi ini masih terus secara intensif mengumpulkan barang bukti saksi maupun latar belakang dari pelaku. Hingga saat ini informasi yang bisa kami dapatkan adalah pelaku seorang pemuda 20 tahun, warga kulit putih, dan baru lulus SMA 2 tahun yang lalu dan merupakan anggota Republik. Dan hingga saat ini sosial media yang bersangkutan masih diselidiki, dan tentunya hal ini mengalami hambatan karena pelaku tewas. Dan FBI akan segera merilis apa hasil temuan atau motivasi yang tentunya sangat penting sekali, di mana saat ini warga Amerika Serikat berharap agar pihak penyidik segera bisa memberikan informasi detail terkait insiden ini, karena memang sangat disayangkan kenapa pihak keamanan bisa kecolongan di event-event yang
semestinya mendapat pengawalan atau pengamanan yang sangat ketat, di mana di saat masa-masa kampanye seperti ini, saat kampanye seorang calon presiden, posisi tertinggi di Amerika Serikat. Dan Joe Biden direncanakan pagi ini akan mengadakan briefing kepada pihak-pihak terkait, terutama pihak keamanan, untuk membahas terkait insiden tersebut. Caca dan Anggita. Ya, Yandri, lantas bagaimana saat ini kondisi di kota Pennsylvania sendiri dan untuk perkembangan terbaru update 2 warga yang kritis akibat tembakan ini seperti apa? Iya, Caca, so far yang meninggal dunia baru 1 orang warga sipil yang berada di lokasi kampanye dan juga selain pelaku penembakan. Dan 2 orang saat ini masih intensif dalam perawatan medis karena luka yang diderita yang cukup parah. Dan hingga saat ini pun belum ada laporan korban luka ataupun korban-korban lainnya akibat dari insiden tersebut yang menimbulkan sedikit kepanikan dari peserta yang hadir dalam lokasi kampanye tersebut. Dan juga saat ini di sejumlah kota-kota di Amerika Serikat meningkatkan keamanan, termasuk di kota New York, di lokasi tempat saya mengabarkan, di mana pihak kepolisian lebih aktif mengadakan patroli-patroli. Dan juga tentunya nanti dalam masa-masa ke depan kampanye ini yang akan semakin sering digelar oleh kedua kandidat akan ditingkatkan keamanannya. Dan juga untuk acara konvensi partai politik atau Republican National Convention yang besok rencananya akan digelar di Milwaukee, negara bagian Wisconsin, akan tetap dilangsungkan, yaitu mulai hari Senin hingga Kamis, di mana dalam acara konvensi nasional Partai Republik ini akan memutuskan siapa yang akan secara resmi menjadi kandidat calon presiden dari Partai Republik yang akan maju dalam pemilihan presiden November mendatang. Dan tim kampanye Donald Trump tadi malam juga mengedarkan press release kepada masyarakat yang menyatakan bahwa Trump sudah dalam kondisi baik dan nantinya akan tetap hadir dalam konferensi nasional Republikan yang akan digelar tinggal beberapa jam lagi untuk memastikan siapa yang akan maju dalam pemilihan presiden mewakili Partai Republik. Baik, terima kasih Yandri Subekti, informasi langsung dari Amerika Serikat.